Selamat sore semuanya. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sahabat Patmana. Salam sejahtera buat kita semua. Wah, terima kasih nih sudah hadir di sini bersama dengan Patmana. Saya Eka dan partner saya Putri Timur. Senang sekali dan mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu dan teman-teman sudah meluangkan waktunya bersama kami di sore hari ini. Rangkaian hari ini adalah sambungan dari rangkaian webinar sebelumnya, kira-kira beberapa bulan yang lalu kami telah masuk ke dalam tema webinar tentang parenting untuk menelusuri perjalanan menjadi orang tua dengan melakukan pengasuhan diri atau reparenting kepada diri kita sendiri. Memang mungkin tema reparenting ini belum terlalu populer di luar sana. Sebenarnya reparenting ini adalah proses di mana kita sebagai orang tua perlu sadar akan diri kita dulu tentang berbagai pengalaman dan emosi yang kita alami di masa kecil untuk mampu menjadi orang tua yang lebih bijak dan tangguh dalam mengasuh anak-anaknya. Dalam webinar hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana memahami dinamika emosi diri untuk menjadi orang tua yang tangguh. Di mana nanti Mbak Wita Sari akan berbagi pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya yang sangat menarik. Nanti saya juga akan membuka kesempatan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk mendapatkan free astropsychology counseling khususnya tentang dinamika emosi ini. Yang kalau di dalam astropsikologi itu adalah penempatan dari planet moon atau bulan pada saat kita lahir. Sebelum saya serahkan ke Mbak Wita Sari, saya ingin menyampaikan beberapa program Patmana yang akan dimulai bulan Agustus bulan depan ini. Di bulan Agustus, tepatnya di hari Senin tanggal 28 Agustus jam 19.30, kami akan memulai kelas astropsikologi lanjutan. Kali ini kami akan melakukan lebih banyak experiential learning agar peserta lebih bisa memahami kepribadian dan karakter dirinya lebih dalam lagi. Lalu ada juga kelas lanjutan dari Pak Muhammad Bakir yang akan dimulai pada tanggal 12 Agustus, 26 Agustus, dan 9 September. Nantikan info lebih lanjutnya di IG Patmana. Bulan depan juga tanggal 25 Agustus, Sabtu juga jam 15.30 atau 3.30 sore. Jangan lewatkan free webinar kami lagi, yaitu lanjutan dari program reparenting yang akan dibawakan oleh Bapak Wayan Mustika dengan topik pengaruh kehidupan sosial dalam pengasuhan. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan sedikit profil Mbak Wita Sari. Mbak Wita berkarir lebih dari 20 tahun di area pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai peran sebagai konsultan dan fasilitator. Dalam 5 tahun terakhir juga berperan sebagai professional coach untuk leadership development coaching dan parenting coaching. Mbak Wita ini adalah ibu dari seorang anak dengan spektrum autisme. Baik, tanpa berpanjang lebar, silahkan Mbak Wita untuk sharingnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eka. Apa kabar semuanya? Sahabat Patmana, Mbak Eka, Mbak Putri, terima kasih sudah mengundang saya kembali di sore hari ini. Dan salam jumpa dengan teman-teman yang hadir. Mungkin ada yang sudah pernah hadir atau ada yang baru hadir hari ini. Kita akan sama-sama melanjutkan bincang-bincang kita, diskusi kita. Saya lebih senang menyampaikan ini, sebetulnya kita diskusi ya, karena saya juga berbagi dari sudut pandang
kalau Mbak Eka bilang agak teori konsep gitu ya. Nah, Mbak Eka nanti dari sudut yang lain, tapi mudah-mudahan ini hal yang praktikal, artinya hal yang sangat akan bisa kita jadikan sumber masukan atau referensi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sore hari ini saya akan sesuai dengan apa namanya judulnya, saya akan membawakan atau akan sharing materi saya tentang bagaimana memahami dinamika emosi diri. Dalam konteks ini, karena konteksnya kita sekarang sedang membahas tentang parenting dan reparenting, gitu ya. Jadi konteksnya adalah terkait dengan untuk menjadi orang tua yang tangguh. Tangguh dalam hal ini adalah yang mampu mengatasi semua persoalan atau apa namanya permasalahan yang kita hadapi dalam peran kita sebagai orang tua. Tentu challenge-nya atau tantangannya akan sangat berbeda dengan bagaimana dulu orang tua kita membesarkan kita gitu ya. Dan mungkin challenge-nya juga akan berbeda bagaimana dulu Mbak Eka membesarkan putrinya, saya membesarkan anak saya dengan orang tua yang sekarang sedang membesarkan putra-putrinya yang jauh lebih muda gitu ya. Challenge-nya beda sekali. Nah, tapi ada yang hal penting yang perlu dimiliki oleh kita sebagai orang tua dan mungkin kita juga sebagai anaknya orang tua kita gitu ya, adalah bagaimana kita memahami bentuk-bentuk emosi diri kita. Setelah itu bagaimana ketika kita sudah mengenali bentuk-bentuk emosi diri kita, apakah ketika kita mengekspresikan emosi tersebut fokusnya ke diri kita atau kita juga mempertimbangkan bagaimana respon orang lain. Nah, kita akan bereksplor di sesi ini. Nanti saya appreciate kalau teman-teman nanti bisa juga interaktif dengan saya dan Mbak Eka, karena nanti Mbak Eka juga akan membawakan hal yang sangat praktikal. Kalau mau sekalian diskusi di ruangan ini akan dipersilahkan, gitu ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih ke semua yang ada di sini, boleh tolong dituliskan di Zoom chat ya. Kalau saya mengajukan satu pertanyaan sekarang, apa atau bagaimana, saya ulang. Apa perasaan Anda saat ini? Silakan. Apa perasaan Anda saat ini ketika sore ini berada di tempat masing-masing, lalu mengikuti acara ini via Zoom? Ya, mungkin ada yang sambil di rumah santai-santai, mungkin ada yang sedang sambil di perjalanan, tadi habis banyak sekali pekerjaan atau tugas, masalah yang habis diselesaikan, atau nanti sebentar lagi malam akan ada sesuatu, atau besok banyak sekali pikiran, atau sekarang ada yang lagi baru saja mendapatkan apa yang diinginkan. Silakan, apapun itu perasaan atau rasa yang teman-teman rasakan, silakan tolong tuliskan di Zoom chat. Yuk. Yuk teman-teman, jangan malu-malu. Oke, kita lihat satu-satu. Dari siapa? Mbak atau Ibu nih? Di Julia Ratnadewi. Lagi galau. Yes, terima kasih. Nggak perlu juga nyebutin galaunya kenapa ya. Namanya juga galau, itu pasti banyak yang membuat kita jadi nggak firm dengan hati kita. Terima kasih Mbak Julia. Kak Wiwi apa kabar? Akhirnya bisa join ya. Kak Wiwi ini dari Makassar nih, Mbak Eka. Lagi Oke. rehat, anak lagi tidur siang, jadi enjoy. Oh, nih ya, feelingnya enjoy, menikmati ya. Pas banget ya, sore-sore berfaedah karena bisa sambil nyari ilmu, Kak Wiwi. Terima kasih. Ini Kak, Kak
Mbak atau Ibu ya, Andika, mohon maaf saya nggak panggil Mbak, Ibu, Bapak ini ya, takut salah sebut ya. Andika Wiratma Pratisa. Ibu, oke. Ibu. Sedih, anak lagi sakit. Ya, terima kasih untuk membagikan feelingnya, perasaan sedih ya. Rasanya kalau anak sakit itu selalu nih kalau udah ibu-ibu, kalau bisa saya aja deh yang sakit, saya aja gitu ya, sedih banget itu ngelihat mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya, kayaknya yang sakit anak kita kayaknya kita lebih sakit gitu ya. Terima kasih untuk berbagi perasaannya. Oke, yang lain. Oke, Supri Pondok Asem. Ya, perasaannya apa nih? Lagi kerja sambil nambah ilmu, Mbak. Oke. Perasaannya apa dong kalau begitu? Sambil kerja nambah ilmu ada perasaan apa nih yang dirasakan? Boleh? Hebat nih sambil kerja nyambi nambah ilmu ya, luar biasa. Atau kalau saya tanya Mbak Putri atau Mbak Ika, apa perasaan Mbak Putri dan Mbak Ika saat ini sore ini? Supri Pondok Asem senang. Oke, terima kasih. Kalau saya lagi santai-santai, Mbak. Oke, santai ya, santuy ya. Anak sekarang belajar santuy. Santai. Mbak Yuli baru bangun tidur, perasaannya bahagia. Aduh, kemewahan ya, bisa bangun siang, bangun sore itu mahal sekali. Terima kasih Mbak Yuli sudah berbagi. Kalau Mbak Putri apa Mbak Putri? Your feeling. Lagi kurang sehat, jadi apa rasanya ya? Capek kali Mbak, capek. Yes, terima kasih. Terima kasih banyak teman-teman. Ketika saya tanya perasaan apa saat ini, ada yang mengatakan tadi galau ya, rasa galau. Ada enjoy, ya, enjoy itu perasaan atau keadaan ya. Tapi oke, itu satu rasa yang saya, enjoy banget gitu ya. Lalu ada sedih, ya, rasa sedih. Ada lagi rasa senang, bahagia, bahagia, senang, sedih, galau, enjoy, capek, rasa capek, santai. Nah, ketika kita ditanya, nggak semua orang gampang loh mengatakan what is my feeling, apa perasaan saya saat ini, feeling apa yang saat ini sedang hadir di diri saya. Kayaknya kita perlu waktu untuk manggil gitu ya. Hey, perasaan apa sih kita perlu apa ya? Makasih loh Mbak Putri tadi. Apa ya? Aku lagi sakit. Oh ya, capek kali ya, gitu ya. Sambil bener nggak ini capek atau apa gitu ya. Jadi kayak lewat kepala dulu baru turun ke hati gitu ya. Padahal rasa itu ada di hati, di dada maksudnya ya, di kalbu kita gitu. Nah, ini teman-teman kalau ditanya tentang perasaan, apalagi yang ditanya orang dewasa gitu ya, kita perlu waktu untuk mengkonfirmasi benar nggak sih perasaan ini yang saya rasakan, sambil kita mencoba mengolah gitu di kepala kita gitu ya, benar nggak saya ini lagi sedih, jangan-jangan saya lagi kecewa, jangan-jangan saya lagi marah, saya lagi santai nih, bener nggak? Saya lagi santai atau lagi masa bodoh atau lagi benar-benar enjoy, menikmati? Itu kalau diurai itu banyak sekali ragamnya yang mungkin nggak gampang buat kita untuk dengan pas tepat itu melabelkan gitu ya, memberikan nama emosi kita. Nah, nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Wah, kalau gitu saya kurang sip nih, kurang pintar nih. Bukan, ini bukan soal pintar atau tidak pintar, tapi di sini soal bagaimana kita perlu mengenal bentuk-bentuk emosi ini, karena kaitannya adalah pada kesejahteraan diri kita. Kesejahteraan orang-orang yang terkait dengan kita di sekitar kita. Bisa anak kita, bisa pasangan, ayah ibu kita, saudara-saudara kita, atau mungkin teman-teman yang bekerja itu rekan kerja kita, mungkin punya pelanggan, klien, customer,
itu juga dia akan sangat terpengaruh gitu ya oleh emosi yang hadir di diri kita saat ini dan yang kita ekspresikan. Nah, kembali lagi pada tadi saya menanyakan apa sih yang dirasakan gitu ya. Nah, teman-teman, bentuk-bentuk emosi yang tadi disampaikan gitu ya, bermacam-macam. Mungkin ada sedih, tadi ada yang sharing ya, sedih. Ada yang lagi happy, enjoy, bahagia, senang gitu. Enjoy, senang, sukacita itu juga macam-macam ya. Senang yang derajatnya bermacam-macam. Ya, kita katakanlah itu happy ya. Kemudian ada angry atau marah. Marah, kesal, apalagi sekarang itu bentuknya tuh beragam. Sedih, bete, Mbak, bete. Bete. Ya itu kan apalagi istilah-istilah zaman sekarang gitu ya, kayaknya ya kurang lebih ada di nuansa itu. Kenapa? Boring. Boring gitu ya. Boring. Worried, cemas, khawatir, takut. Nah, ini bentuk-bentuk emosi yang mungkin beragam. Kenapa kita kok nggak gampang ya merecall? Karena bisa jadi kita nggak biasa memanggil emosi kita yang ada di dalam diri kita ini, karena fokus kita itu sudah mungkin 90% itu keluar diri kita. Ini bicara mengenai emosi ya. 90% itu adalah bagaimana kita menggunakan emosi kita ini untuk menghadapi dunia. Menghadapi orang-orang, menghadapi permasalahan, menghadapi persoalan-persoalan mungkin di kehidupan, di pekerjaan, di pergaulan, di interaksi sosial kita di keluarga dan masyarakat, macam-macam. Nah, karena bentuk ragam emosi yang sedemikian rupa itu jadi rasanya diperlukan kita sebagai individu, sebagai manusia itu untuk memiliki keterampilan mengenali dan menggunakan emosi. Nah, ini ada konsep yang saya ingin kenalkan ya teman-teman. Ini dari Daniel Goleman. Daniel Goleman ini dia memberikan konsep tentang kecerdasan emosi. Nah, biasanya kan sering dengar IQ gitu ya, intelijensia, kecerdasan inteligensi, intelligentsia quotient. Nah, dia mengeluarkan istilah Daniel Goleman ini untuk melengkapi EQ, itu dia mengeluarkan konsep EQ atau emotional quotient. Mungkin diterjemahkan itu adalah kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi menurut Goleman ya? Ini teorinya relatif baru, teman-teman. Nah, kecerdasan emosi menurut Goleman ini adalah keterampilan seseorang dalam mengolah dan mengelola emosi dirinya. Ini teman-teman lihat yang di lingkaran warna hijau. Jadi kalau kata filsuf yang namanya Aristoteles gitu ya, dia mengatakan semua orang bisa aja marah. Gampang untuk menjadi marah itu, saya tanya nih ke semua orang yang ada di ruangan ini, apakah pernah marah? Pasti pernah marah. Apakah bisa marah? Pasti bisa marah. Tapi yang menjadi perlu diperhatikan adalah bagaimana marah pada orang yang tepat, dengan derajat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tujuannya tepat,
dan dengan cara yang tepat itu tidak mudah. Kalau marah, meledak aja gitu. Kita nggak mikirin bagaimana perasaan orang itu yang kita marahin. Padahal kita marahnya gara-gara gelas jatuh, pecah, yang diomelin anak kita. Misalnya gitu. Bisa jadi ada yang nggak tepat di sini. Mungkin naruhnya terlalu minggir gitu ya, di pinggir meja. Sehingga gelas itu jatuh ke lantai dan pecah. Nah, nggak gampang buat kita sebagai orang, apalagi orang dewasa gitu ya, marahnya ke siapa? Terus marahnya seberapa marah? Marah banget, marah sedikit, marah sedang gitu ya. Waktunya marahnya mau sekarang apa nanti deh saya tunda dulu. Dan saya itu marah itu tujuannya apa? Melampiaskan perasaan kesal saya, atau saya mau ngajarin dia supaya lebih hati-hati naruh gelas, atau saya lagi kesel sama hal lain, kebetulan ini ada trigger yang membuat saya ngomel-ngomel. Dan cara marahnya seperti apa? Kalau ibu-ibu biasanya verbal ya. Kalau yang lainnya bisa jadi gerakan kinestetiknya. Entah itu apa ini, gebrak meja, banting pintu misalnya ya. Atau kalau zaman dulu sering dengar cerita ya, kalau ayah marah, anaknya pernah dengar ya, pakai ikat pinggang lah, pakai penggaris lah gitu ya, yang tentu kalau dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles ini, bukan itu yang dimaksud dengan kecerdasan emosi. Dan Daniel Goleman dengan konsepnya, kecerdasan emosi adalah ketika orang-orang itu bisa memunculkan ini, teman-teman, yang ada di lingkaran-lingkaran ini. Yang sebelah kiri ini adalah hal-hal yang lebih ke dalam diri kita. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita berinteraksi atau berekspresi keluar diri kita. Jadi, terkait dengan penjelasan Goleman ini, kecerdasan emosi itu yang seperti apa sih? Yang pertama, apa sih keuntungannya gitu ya? Atau yang seperti apa sih yang mengindikasikan orang cerdas secara emosi? Yang pertama, sadar diri. Sadar dirinya, kemudian, oh iya, saya ini lagi kesel banget. Kesal secara perasaan ya. Saya tahu ini kekurangan saya, tahu kelebihan saya. Oke, saya ini mampu melakukan ini. Saya rasanya kurang mampu melakukan ini. Jadi awareness atau kesadaran akan diri kita sendiri. Yang kedua, indikatornya adalah bagaimana seseorang untuk meregulasi dirinya. Meregulasi itu mengontrol dirinya. Ya, bagaimana saya cukup fleksibel di satu situasi. Saat ini saya bisa menerima keadaan ini, di situasi lain mungkin saya sedikit perlu waspada, sehingga kita nggak gampang untuk mengekspresikan emosi yang sedemikian kuat gitu ya, karena kita punya regulasi yang kuat juga. Yang ketiga, orang yang memiliki kecerdasan emosi secara motivasi itu juga memiliki kecenderungan untuk termotivasi mencapai sesuatu. Ada dorongan yang positif. Ada komitmen untuk mencapai hal-hal yang sudah dia targetkan. Punya inisiatif, orangnya optimis. Nah, kesadaran diri, regulasi diri, motivasi diri, ini yang ada di dalam diri seseorang yang emosinya atau yang memiliki kecerdasan emosi. Dia bisa meregulasi dirinya, dia sadar dengan keberadaan dirinya, dan dia punya motivasi dorongan untuk tetap produktif, inovatif, dan melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, bagaimana dengan yang fokus keluar, teman-teman? Ini ada dua. Nah, yang pertama adalah empati. Kecerdasan emosi seseorang
ini juga berpengaruh pada apa yang disebut dengan empati, yaitu kesadaran untuk bisa merasakan perasaan orang lain, kebutuhan orang lain, concern atau apa yang menjadi perhatian orang lain. Jadi dia cukup terampil untuk memahami orang, oh iya saya ngerti ya kenapa dia sedih banget. Oh karena putra atau putrinya sedang sakit. Oh saya bisa merasakan nih lagi relax banget, lagi enjoy karena mungkin putrinya tadi anak sedang tidur ya. Hari ini sudah mengalokasikan waktu. Ini saya bisa merasakan santainya teman saya karena hari ini bisa menyelesaikan semuanya dan sekarang weekend waktunya untuk agak rehat gitu ya dari kesibukan keseharian tugas kita dari Senin sampai Jumat. Itu kita bisa menyadari apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, dalam hal ini sebagai kalau konteksnya orang tua, kita jadi bisa membantu orang lain, memiliki dorongan atau dukungan untuk memberi, mensupport, melayani, dan juga mengembangkan orang lain. Bisa itu anak kita, kalau teman-teman yang profesinya guru ya kepada siswa-siswinya ya. Kalau teman-teman yang bekerja atau memiliki usaha ya dengan karyawannya atau dengan rekan kerjanya. Dan yang terakhir ini adalah keterampilan sosial. Jadi mereka yang cerdas secara emosi juga memiliki keterampilan sosial yang efektif ya. Jadi komunikasinya baik, nggak jutek kalau ngomong gitu. Jutek itu pasti asem gitu mukanya ya. Pilihan kata-katanya juga dipikirin supaya dia tidak menyakiti orang lain. Kemudian kalau konteksnya dia memimpin orang lain ini juga dia menjadi pemimpin yang menginspirasi orang lain. Jadi ada keterampilan sosial yang tidak hanya luas dalam berinteraksi, tapi interaksinya dengan orang lain itu dalam konteks dia mau juga membuat orang lain itu lebih berdaya. Bekerjasama, berkolaborasi. Kalau jadi sosok pemimpin itu ya orang yang memimpin timnya. Jadi bisa keterampilan sosial ini bisa sekedar berinteraksi atau bisa juga kalau diletakkan dalam role seorang pemimpin atau atasan kalau di pekerjaan gitu ya, dia juga cukup punya fleksibilitas untuk berinteraksi dengan rekan kerjanya atau atasannya atau bawahannya. Nah, teman-teman, kecerdasan emosi ini melengkapi apa yang disebut dengan IQ, gitu ya. Jadi ada seorang pakar di dalam perusahaan tuh leadership development, pengembangan kepemimpinan, dia mengatakan seseorang itu diterima kerja itu karena IQ-nya. Ya sekolah, harus pinter, nilainya harus tinggi, harus belajar ini, belajar itu. Supaya pinter, supaya bisa lolos kalau seleksi. Sekarang banyak banget ya seleksi untuk masuk di perusahaan mana, misalnya gitu ya. Nah setelah masuk, so what? Dia sudah berhasil bersaing. Nah, orang akan dipromosikan atau akan naik jabatannya itu karena IQ-nya. Karena semua udah sama kan secara IQ nih. Berkompetisinya udah sama. Tapi kalau dia tidak mengembangkan IQ-nya, ya pinter aja gitu. Pinter doang gitu ya. Ya cuman pinter aja, tapi apakah dia cukup matang pengelolaan emosinya? Cukup terampil dia menyampaikan ide-idenya supaya orang lain juga menerima idenya dia. Nah, makanya kan pada beberapa kasus saya sering ketemu kalau di sesi coaching dengan para orang-orang yang sedang belajar bekerja ya, artinya fresh graduate atau yang 1-2 tahun baru lulus kemudian bekerja, itu banyak beberapa kasus adalah ketika mereka mulai
menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Nah, kita juga gitu. Mungkin yang baru menikah lalu punya anak gitu ya, juga menyesuaikan diri dengan perannya sebagai orang tua, sebagai menantu, sebagai menantunya mertua, itu kan juga perlu penyesuaian. Nggak cukup hanya lulus perguruan tinggi ini atau sekolah ini punya keterampilan ini itu, tapi kembali lagi keterampilan interaksi dalam keluarga jadi juga penting untuk membuat hubungan kita dalam keluarga itu menjadi sustain. Gitu. Nah, sekarang itu tadi ya teman-teman ya. Jadi betapa pentingnya kecerdasan emosi kita karena itu ada manfaatnya baik untuk kesejahteraan diri kita sebagai individu, sebagai manusia, dan juga ke harmonisan kita untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, bisa lingkungan terdekat kita maupun lingkungan sosial yang lebih luas. Nah, bicara mengenai bentuk-bentuk emosi, nanti saya akan melanjutkan dengan sebentar lagi dengan sedikit ada teori dan konsep yang agak psikologis, boleh ya teman-teman ya, nggak usah dipikirin, nggak usah dihafalkan gitu. Cuma saya ingin sekedar memberikan tambahan wawasan gitu ya, apa yang terjadi dengan kan kenapa sih dia kok jadi anak pemalu gitu ya? Kenapa sih saya kok jadi nggak pedean gitu ya? Nah ini kalau dari teori apa namanya teori yang disampaikan oleh tokoh namanya Erik Erikson, dia ini seorang tokoh psikologi yang mengembangkan konsep tentang psikososial. Psikososial ini artinya dia mencoba mengkoneksikan perkembangan emosi manusia dengan bagaimana dia tampil di dalam lingkungan sosial. Nah, Erik Erikson ini namanya kayak orang Indonesia ya, Erik Erikson gitu ya. Ada Suhanda gitu ya. Bukan Sunda ya, bukan Sunda. Mungkin ya, ini tapi rasanya bukan ya. Ini dari luar negeri sana. Oke. Nah, Erikson menggambarkan perkembangan emosi itu terjadi di diri manusia itu sejak dilahirkan. Dari dia dilahirkan sampai usai tugas kita di dunia ini. Makanya ini cukup pembagian apa namanya tahapan yang cukup banyak ini ya si Erikson ini. Ada 8. Nah, saya nggak mengajak teman-teman untuk menghafalkan, tapi mungkin untuk mencoba menggunakan framework ini untuk memahami kenapa kok saya begini ya, kok anak kita begini ya, gitu. Nah, ada yang namanya kalau teman-teman lihat ya yang merah ini ya, ada trust dan mistrust. Ini saya kasih contoh aja. Bayi waktu lahir dia mau lapar, nangis. Mau mengatakan dia haus, nangis. Sakit perut, pengen buang air kecil, buang air besar, nangis. Badannya keringetan, nangis. Karena memang sesuai tahap perkembangannya itu adalah keterampilan dia untuk berkomunikasi sosial. Ketika dia menangis, lalu orang tua datang untuk memberikan support, memberikan makan, minum, mengganti popoknya, gitu ya. Lama-lama akan keluar trust atau kepercayaan. Kalau saya nangis, saya nggak nyaman, mama saya datang, ibu saya datang, bunda saya datang, atau siapapun orang dewasa akan datang untuk menolong saya. Sehingga dia menjadi atau tumbuh menjadi orang yang trust pada dirinya dan orang lain. Gitu ya. Orang kalau, contoh deh, kalau kita ada orang pernah nggak punya pengalaman minjem uang sekali, 2 kali, oke. Terus kalau berikutnya nggak dibalikin, kita trust nggak orang itu? Lain kali mau pinjem, kita pinjemin nggak? Gitu ya. Misalnya kita nggak akan pinjemin gitu ya. Apa yang terjadi? Mistrust. Saya nggak percaya nih. Nah bayangkan kalau anak-anak ini saya nggak percaya sama dunia. Karena temanya si bayi ini adalah feeding. Feeding itu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Nah berikutnya
Jadi yang trust dan mistrust itu kalau terpenuhi, mistrust ini yang terjadi kalau kurang pemenuhannya. Di usia berikutnya ada otonomi, perception, and doubt. Otonomi itu adalah bagaimana dia memiliki kepercayaan diri untuk mengelola dirinya, yakin lah gitu ya, sama ragu-ragu. Doubt itu ragu-ragu. Jadi tema di sini ini pada umur-umur ini kan sedang belajar toilet training ya, yang tadinya dia buang air kecil, buang air besarnya itu asal, nah dia udah mulai belajar konsep waktu atau caranya seperti apa. Seiring dengan perkembangan otot-ototnya dia bisa melakukan buang air besar dan air kecil pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan mengkomunikasikan dengan cara yang tepat. Kalau ini terpenuhi, dia akan punya otonomi di atas dirinya. Otonomi ini bisa mengelola dirinya. Sementara kalau masih belum terpenuhi, dia akan tampil sebagai anak yang ragu-ragu, belum yakin. Ya kemana-mana udah gede masih pakai popok gitu misalnya, kan dibandingin anak yang sebaya yang lain, dia mungkin akan bisa jadi dia jadi tampil jadi orang yang kurang pede gitu. Demikian seterusnya teman-teman ya. Jadi seperti yang kuning ini preschooler umur 3 sampai 6 tahun, ketika dia diberi keluasan untuk jalan ke sana, bereksplorasi gitu ya, wah inisiatifnya akan berkembang. Tapi ada kalanya, contoh saya sendiri. Saya punya anak itu kan berkebutuhan khusus ya. Anak saya lahir setelah saya menikah 11 tahun. Dan saya baru aware anak ini berbeda itu ketika umurnya 9 bulan. Jadi secara tidak saya sadari, saya sedikit overprotective ke dia. Waktu usianya 3-6 tahun, dia waktu itu ada di TK ya, preschool. Kalau di sekolah saya minta dia, maksudnya di sekolah itu diberikan keleluasaan dia untuk mengeksplorasi, naik, manjat, walaupun dia belum bisa bicara. Dia baru bisa bicara itu umur 4 tahun. Jadi kalau sekolah waktu umur 3-4 tahun tuh dia cuma nunjuk-nunjuk main sendiri, dia terampil gitu, tapi nggak bicara gitu. Tapi di sekolah itu memberikan dia ruang untuk eksplorasi. Sementara saya kalau ngajak dia, jangan ya, berarti inisiatifnya agak tertahan nih sama mamanya nih ya. Yang katanya mamanya psikolog, ternyata mamanya overprotective nih ke dia. Itu sadar nggak sadar sih gitu. Cuman akhirnya ya saya harus menegakan diri gitu ya. Artinya memberikan ruang supaya dia berani bereksplor. Benar sekali, rasa nggak tega saya benar. Nanti dia gimana? Kalau jatuh gimana? Kalau ketemu orang terus dia hilang gimana? Dan betul pernah kita lagi di mall, dia hilang. Mall itu lagi rame sekali ya. Sementara saya lagi jalan sama keluarga kakak saya marah-marah sama saya. Terkesan saya itu tidak perhatian gitu ya. Gimana coba di judgment dengan kakak saya yang sangat dominan, kakak saya laki-laki ya, dan lebih tua, terus dia seperti pengen mengajarin adiknya yang saya ini yang katanya psikolog itu ya, kok kamu nggak bisa sih taking care anakmu sendiri, katanya gitu. Tapi rupanya anak saya mungkin punya indera, anaknya terlatih, dia hanya akan jalan di trek yang dia udah pernah saya ajak. Jadi rupanya dia jalan sendiri lagi, dia lihat-lihat toko, muter gitu. Saya hanya nunggu di sini karena dia ingat tempat terakhir dia berpisah dengan saya di titik itu. Dia kembali dengan menyanyi tanpa rasa bersalah, sementara saya udah keringet dingin selama mungkin 15 menit, itu rasanya udah panik ya. Di situ tuh saya mencoba menenangkan diri dan dia kembali. Rupanya saya juga diingatkan di situ. Oke, berarti saya perlu lebih belajar untuk tega gitu ya. Demi apa? Demi membantu dia bereksplorasi dengan dirinya. Nah, sedikit demi sedikit itu saya latih sebetulnya. Jadi sebenarnya yang dilatih siapa sih? Saya melatih diri saya sendiri ya. Nah, ini salah satu contoh ya.
karena saya nggak mau dia nanti jadi guilt-nya. Guilt itu rasa bersalahnya yang keluar. Biarkan dia punya inisiatif. Ya akhirnya bertahap ya. Di tahap-tahap umurnya sekarang berarti ada di remaja, udah di identity dan role confusion, dia sudah sedang berproses di situ. Tapi proses pengembangannya itu sangat bergantung pada bagaimana lingkungan di sekitar anak-anak kita. Ini kita yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk bertumbuh kembang. Bisa jadi kita bertindak, perilaku kita bertindak tertentu itu ya, karena mungkin dulu kita dibesarkan di orang tua yang seperti itu gitu. Jadi pola itu yang kita nggak sengaja itu kita adaptasi. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjut, ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Mana teman-teman dan ibu-ibu? Kalau di saya tuh Mbak Wita, kebetulan kan di preschool saya tuh banyak tuh ibu-ibu yang cemas. Kapan sih sebenarnya untuk anaknya bisa berlatih toilet training? Ya kan tuh kan. Padahal itu tadi berhubungan dengan emosi otonomi ya, otonomi sama shame. Gimana tuh? Shame and doubt, ya ragu. Dia punya kuasa atas dirinya atau jadi anak yang ragu gitu ya. Oke. Mungkin Mbak Ita bisa explore, bisa jelasin lagi lebih detail tuh Mbak Ita kaitannya toilet training sama otonomi dan shame or doubt itu tadi. Oke. Nah, kalau bicara, saya share ininya ya, jadi teman-teman nanti juga bisa lihat polanya. Ini kan terjadi di tahap kedua ya, umurnya 2-3 tahun. Walaupun memang toilet training ini nggak persis, mungkin dia 3 lewat sedikit gitu, tapi biasanya semakin awal kita melatihkan itu dia akan punya skill, keterampilan untuk bisa mulai melakukan toilet training ini. Toilet training ini kan sebetulnya kompleks ya. Kompleks itu dalam arti begini. Ini terkait dengan perkembangan fisiknya. Artinya otot-otot yang terkait dengan fisiologisnya gitu ya. Buang air kecil, buang air besar gitu. Yang tadinya itu kayak nggak ada kontrolnya gitu ya. Nah sekarang ototnya semakin kuat, semakin terbentuk. Nah, semakin kuat, semakin terbentuk, tapi kita juga punya konteks sosial. Misalnya, sehari itu 24 jam, itu kapan sih waktunya? Gitu ya. Atau kalau saya mau buang air kecil atau buang air besar, bagaimana saya memberikan tanda pada orang dewasa yang akan menolong saya? Itu kan sebetulnya dia belajar kepekaan, si anak ini sedang belajar kepekaan untuk lebih aware dengan kondisi fisiknya, aware dengan kondisi emosinya. Gimana sih kalau sakit perut itu kan nggak enak ya teman-teman ya, kayak pagi kita aja orang gede kalau pagi-pagi itu ada panggilan alam itu kan udah kemerungsung gitu ya, apalagi kalau lagi WC cuma satu terus di rumah itu banyak orang itu kayaknya wah gedor-gedor gitu. Nah itu kan ada kaitan memang pertumbuhan kekuatan fisik ototnya, tapi juga regulasi emosinya di satu sisi itu. Sehingga terus ada dulu zaman orang tua, zaman kecil tuh, aduh pengen ke belakang, ya udah ambil batu aja dulu ditahan, pernah nggak gitu? Ambil batu supaya kita nggak supaya bisa tahan tuh nanti sampai ketemu toilet baru kita BAB gitu ya. Nah somehow sebetulnya itu mungkin ada hubungannya juga dengan si teorinya Erikson. Ini ada otonomi untuk mengendalikan diri kita, baik secara fisik, fisiologisnya, maupun secara kematangan emosi seorang anak. Misalnya di sekolah gitu ya, biasanya ini mulai dilatihkan di rumah, di sekolah kadang-kadang masih pakai popok gitu ya, umur segini. Tapi paling enggak dia tahu ketika dia udah ada kebutuhan untuk buang air kecil, dia tahu kapan saatnya saya harus membuat keputusan atas diri saya mau jalan ke toilet. Saya tahu kapan harus ngomong sama ibu guru atau
Miss ya biasanya ya, kalau di daycare itu siapa gitu ya Iya, manggilnya. Miss biasanya Miss. Miss ya, kalau hari gini ya, atau Bapak Ibu, bukan, nggak ada Bapak biasanya, sama Ibu guru gitu ya, untuk belajar mengekspresikan saya mau ke belakang gitu. Anak-anak yang lebih punya skill ini itu memang akan jadi punya kemampuan regulasi yang lebih daripada yang belum gitu. Makanya gimana nih anaknya udah 3-4 tahun kok masih belum ya? Ya, ini waktunya step by step diajarkan karena dia akan punya confidence di sini. Kalau enggak dia akan mau ngomong aja takut. Ininya kaitannya di situ. Mau I bilang see. sama missnya aja enggak berani. Jadi dia enggak punya percaya dirinya, enggak tumbuh gitu. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu, Oke, Mbak Eka. oke. Ini gimana yang lain? Ada yang punya ada pengalaman ya, dengan ada Putra yang mau Putri sharing atau atau bertanya barangkali. gurunya? Boleh di chat juga boleh, Ya, langsung boleh. boleh kalau mau ditulis di chat nanti Mbak Eka akan Ya. bantu untuk bacakan ya. Baik. Kalau Jika ya, pertanyaan saya selanjutnya sih Mbak, tadi di yang apa, yang adult itu kan panjang sekali tuh ya 19 sampai 40 tahun ya, benar ya? ya. Nah, itu gimana tuh Mbak Ita? Maksudnya kenapa? Nah, Itu yang lain kan oke lah 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pas giliran masuk yang adult udah itu berapa tuh berarti? 20 20 tahun ya. ya 20 tahunan. Separuh hidup, sepertiga lah kalau Iya, kata si langsung Erikson yang ini ya. adult. Nah, gitu tuh. Mungkin Ini Mbak Ita ya. bisa ya. Thank you Mbak Eka untuk menanyakan pertanyaan ini. Ini berarti perkembangan emosi manusia itu sangat krusial terjadi di usia-usia muda. Makanya perlu diperhatikan kenapa anak itu masih perlu dibimbing. Anak itu perlu dibantu diarahkan, perlu mendapatkan model yang tepat. Supaya nanti pada saat dia memasuki masa dewasa muda, dia sudah ready, sudah siap untuk masuk ke fase berikutnya. Nah, ini kan intimacy and isolation. Intimacy isolation ini kata kuncinya yang sebelah kanan ini ada relationship. Karena di situ dia mulai harus diharapkan secara emosi mampu membangun hubungan dengan orang-orang di luar keluarganya dia. Misalnya dengan teman-teman, biasanya di sini kan anak yang sudah lepas SMA ya, mungkin dia sudah tidak tinggal kos, misalnya tinggal lepas dari orang tuanya, atau kalau masih tinggal dengan orang tuanya, dia sudah mengenal nilai lebih kompleks lagi di luar nilai-nilai keluarganya. Mengenal kehidupan yang mungkin selama ini tidak pernah dia lihat, nggak punya referensinya, dan dia tiba-tiba dapat tuh dari luar. Buat mereka yang masuki periode ini mungkin akhirnya kemudian membangun relationship dengan calon istri, calon suami, dia mencoba menselaraskan tuh antara nilai-nilai yang dia anut ya dengan nilai-nilai yang dianut sama calon pasangan masing-masing. Nah, ini proses penyesuaian, penyelarasan terjadi di sini. Makanya ininya relationship kan temanya. Untuk mereka yang berhasil, intimacy terjadi. Makanya terus membangun keluarga gitu ya, membangun relationship. Kalau belum mencari dia berproses. Yang belum, makanya dia lebih menarik diri. Oke. Dan ini keputusan lah. Keputusan tuh maksudnya gini. Ya, itu kan panjang ya perjalanannya ya. Makanya kalau kita lihat pernikahan terjadi dan tidak terjadi itu di kurun usia ini. Maksudnya kebanyakan di rentang usia ini. Kita lihat ya misalnya beberapa kasus kemarin tuh tokoh lah gitu ya atau public figure gitu menikah muda gitu ya. Walaupun di sini memang usia orang udah, kalau di dewasa itu menurut undang-undang itu umur berapa? 21 kan ya? Tahu saya 21.
Ya, tapi di kalau Indonesia. pemuda menurut ini itu umur 40 ya itu masih dibilang pemuda gitu ya. Tapi apa namanya? Di sini nih kelompok orang-orang yang mencari bentuk untuk memutuskan akan seperti apa relationship dia dengan di luar dirinya gitu. Mhm. Cukup Berarti itu panjang memang. ya cukup panjang dan berpengaruh dari tahapan sebelumnya ya, Mbak Wita, Yes, berarti ya. betul, betul. Karena ini memang apa namanya, ada benang merahnya dengan astropsikologi sih, Mbak Wita. Ya, Menarik. ya, Kayaknya ya, nanti Mbak Eka harus membahas juga dari sudut itu ya. ya, ya. Oke. Ini Mbak Wita ada pertanyaan dari Mbak Yuli. Anak saya waktu itu usia 18 bulan belum bicara dan dinyatakan psikolog keterlambatan bicara. Dan waktu pandemi jadi tidak bisa kemana-mana. Waktu itu saran dari psikolog disuruh keluar rumah ke taman, beli mainan dan lain-lain. Tapi alhamdulillah 2 tahun sudah bisa bicara. Usia 3 tahun kami biasakan toilet training dan kami masukkan ke PAUD mencari sekolah yang buka di saat pandemi. Alhamdulillah sekarang usia 4 tahun kosakata banyak, cerewet dan sudah bisa diajak bicara. Pertanyaan saya, anak saya sekarang sering ngambek. Bagaimana menyikapinya untuk saya? Mbak Yuli, boleh saya lanjutkan dulu boleh ya? Karena ngambek itu kan ekspresi, nah saya mesti tanya dulu juga nih ke Mbak Yuli. Ngambek tuh yang gimana sih ngambeknya dia? Ngambek itu apa disuruh dia menentang? Apa ketika kita sampaikan sesuatu dia mengcounter balik, ngelawan dengan kata-kata ya? Atau apa? Nah ini mesti clear, ngambeknya itu seperti apa? Karena kalau kita lihat, sekarang berarti usianya 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. Nah, di usia 4 tahun ini, itu kan inisiatif anxiety ya, exploration nih. Coba saya share dulu nih, biar masih nyambung sama ini. Nah, kalau dilihat dari apa namanya konsepnya si Opa Erikson ini, gitu ya, 4 tahun itu ada di exploration temanya. Nah, ngambek itu bisa jadi mungkin dia ada hal-hal yang ingin dia lakukan, tapi kita batasi. For the sake of kasihan dia masih kecil atau jangan dulu, bisa jadi. Mungkin kita jadi perlu mengoreksi diri. Dia ngambeknya pas kapan atau pas kondisi seperti apa dan ngambeknya seperti apa. Karena temanya ini adalah inisiatif dia ingin menunjukkan kepada dunianya, bahwa mungkin di keluarga gitu ya, saya pengen melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Dan di sini kalau teman-teman sering lihat anak-anak di umur ini kan sudah mulai dalam tanda petik membangkang gitu ya. Disuruh jangan dijatohin, malah dijatohin itu barang. Tutup malah dibuka gitu. Kenapa? Karena dia bereksperimen. Makanya pada beberapa pembicara parenting sering menyampaikan kalau memberikan instruksi anak jangan pakai kata negasi. Awas lo, jatuh beneran misalnya gitu. Yang dia tangkap adalah kata-kata yang memang strong buat dia. Beda dengan hati-hati. Dia akan hati-hati. Pegangan ya gitu. Beda dengan jangan naik-naik, nanti kamu jatuh. Itu nanti guilt-nya dia yang muncul tuh. Tapi kalau dia naik-naik, manjat, oke, bisa manjat, tapi hati-hati ya. Jadi kita kasih komentar atau instruksi yang calming, menenangkan buat dia. Ya kan, hati-hati. Gitu. Nah, menyikapinya. Ini kata Mbak Yuli bilangnya kalau minta apa-apa nggak dikasih ngambek, dikasih pengertian kadang nggak mau tahu. Bukan nggak mau tahu, tapi memang belum mampu untuk mengolah. Ini kenapa ya, Bunda kalau melarang saya? Ini apa alasannya ya? Kok saya nggak boleh melakukan ini?
kita berusaha jelaskan, tapi dia nggak mau tahu. Lah memang secara proses, secara kognitif mungkin dia juga belum mampu memproses. Nah, ini challenge-nya buat kita para orang tua. Tega nggak teganya kita ada di sini. Itu terjadi ketika anak saya mulai masuk sekolah di umur 3 tahun. Dia selalu nangis, minta ditungguin di dalam kelas. Dulu saya punya pengasuh anak saya, lama-lama kita minta tinggal. Sampai di titik tertentu dia tantrum di sekolah, tapi waktu itu saya gimana ya supaya saya nggak malu gitu ya. Saya komunikasikan dulu dengan kepala sekolahnya, dengan guru kelasnya, dengan guru kelas lain, sama penjaga sekolah. Nanti kalau dia nangis, jangan panggil kita. Kita akan lihat di luar pagar waktu itu tuh bener loh dia gulung nangis terus Mbak, maksudnya si Pak penjaga sekolah ini manggil si pengasuhnya anak saya gitu ya, manggil susternya waktu itu. Biarin Pak, memang disuruhnya begitu biar dia berani. Oh ya, tapi tolong jagain aja supaya dia nggak berbahaya ya secara fisik, mungkin jatuh apa. Dia nangisnya ya tantrum waktu itu di sekolah. Nggak lama 10 menit, tapi saya ingat sejak saat itu dia menjadi sangat confident untuk berangkat sekolah sendiri. Maksudnya nggak ditemenin ya, kita antar gitu ya. Tapi di sekolah itu dia mulai confident. Sampai, oh iya, itu salah satu ada memang momen di mana kita memang siap mempersiapkan diri. Dan waktu itu saya langsung share ke psikolognya anak saya gitu ya. Aduh, saya tadinya ragu-ragu. Saya mungkin sebetulnya yang malu kita gitu ya, karena kesannya kita nggak memperhatikan anak sampai anak kita nangis, teriak-teriak gitu ya. Sejagat raya mendengar tangisannya kan kita yang malu gitu. Nah, nanti harus ada tuh satu momen untuk membuat dia aware bahwa nggak semua yang dia inginkan itu bisa terpenuhi. Tapi kita juga cari tempat yang safe ya, Mbak Yuli ya. Itu mungkin salah satu tipsnya. Artinya berarti anak-anak yang ngambek itu bukan berarti selalu lebih jelek kan ya Mbak Wita ya? Karena gini, ada guru saya omnya Mbak Wita juga yang bilang bahwa kalau anak nurut, siapa yang bahagia? Ya kan? Ini kan kayaknya anak nggak mau nurut gitu, orang tuanya bingung gitu. Jadi orang tua di kepalanya orang tua kan pengennya anak nurut, tapi pertanyaannya kalau kalau anak nurut sebenarnya siapa yang bahagia? Sebenarnya kan yang bahagia orang tuanya ya, anaknya belum tentu bahagia. Iya. Padahal di tahapan ini kan bisa jadi dia lagi punya inisiatif yang kadang tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Dibayangkan, dipikirkan oleh orang tuanya gitu ya Mbak Wita ya. Yang penting make sure Mbak Yuli dan teman-teman anak kita safe, nggak ada yang membahayakan dirinya gitu. Kalau saya ingat dulu sofa di rumah jebol deh gitu ya. Yang penting dia happy gitu ya dan nggak bahaya gitu ya. Sampai sekarang entah itu akhirnya saya ganti sofa waktu anak saya udah bisa duduk dengan tenang. Ya. Ini Wah, ada resen? Iya, ada yang resen, silahkan. Kak Wiwi, silahkan mau menyampaikan sesuatu. Ya, hai, halo Mbak Wita, apa kabar? Halo, baik, senang ketemu di sini. Iya. Yuk, mau nanya, tadi kan Mbak Wita sempat ngomong jangan gitu ya kalau ngelarang anak-anak. Sebenarnya sekarang sih emang udah mulai praktekin jangan diganti jadi apa gitu. Cuman kadang-kadang nih ya kesabaran hilang. Kelelep kali ya kalau udah tiba-tiba anak manjat kan ya, kita nggak bisa yang dulu mau mikir apa lagi nih ngomongnya biar dia nggak jatuh. Yang ada jadinya kadang tuh ngomongnya ya udah naik aja nanti biar jatuh gitu. Jadi kan anak juga ya mungkin tapi kalau digituin justru kadang anak saya jadi oh iya pasti jatuh nih kalau gitu, mungkin dia mikirnya gitu ya, akhirnya dia berhenti. Nah maksud saya tuh kalau misalnya itu terus berulang kan katanya kalau ibu itu ngomongannya itu kan doa ya. Benar kan ya. Nah jadi takutnya nanti saya mulutnya kepleset nanti ngomongnya yang enggak jadinya nanti kejadian beneran sama anak saya gitu. Ada tips nggak biar kalau ngelarangnya itu? Jadi selama ini jadi saya nerapin
apa yang misalnya dia takut jatuh, ya udah naik jatuh, ya udah main aja biar bajunya kotor gitu. Jadi dia berhenti gitu. Jadi beda banget sama yang parenting yang suka saya baca atau yang suka saya dengar gitu. Ada tips nggak sih Mbak biar itu nggak saya Oke, lakuin lagi? oke. Mbak Makasih. Wiwi, Kak Wiwi terima kasih. Kak Wiwi menanyakan pertanyaan ini sebetulnya itu sudah sampai kesadaran bahwa yang saya lakukan nggak efektif loh sebenarnya. Iya. Harusnya saya bisa melakukan dengan cara yang berbeda. Thank you. Iya. Artinya Kak Wiwi sudah sampai titik bahwa seharusnya aku nggak gini ngomongnya gitu ya Kak ya. Iya. Cuman belum ada solusi gitu. Nah, Kalau misalnya tadi itu itu udah setengah kejadian. bagus tuh. Setengah bagus tuh dalam arti gini, ya udah sana main aja. Tapi kalau bajunya kotor, misalnya nih ekstrimnya ya, cuci sendiri ya. Gitu. Oh, iya kadang kayak gitu. Mendingan Cuman kan pasti begitu. kita nggak mungkin nyuruh dia nyuci beneran kan. Jadi nanti Nah, sadar lagi nih. Oh berarti ini cuman ancaman doang. Nanti anaknya juga nah, enggak, paling juga nanti dicuci lagi sama mama ya, gitu. ya. Thank you. Nah, ini ancaman doang. Nah, hati-hati dengan yang supaya ini tidak menjadi ancaman. Artinya kasih dia kesempatan. Kalau memang harus cuci, ya cuci. Walaupun nanti kita di belakang kita cuci lagi gitu ya, Kak Wiwi ya. Tapi artinya ya udah, ayo dicuci. Ya dengan caranya dia lah. Mungkin di wastafel pakai sabun mandi atau apa. Paling enggak dia cuci bagian yang kotor aja ya. Setelah itu akan kita cuci lagi. Maksudnya gitu. Artinya kasih dia experience-nya. Atau tadi ya, ya udah naik tangga kan jatuh loh ya. Ini ya udah naik tangga aja, tapi hati-hati ya. Atau naik tangga tapi pegangan, Mama lihat di sini, Mama nggak akan bantuin misalnya gitu. Jadi dia akan lebih waspada dengan dia turun tangga itu atau naik itu dengan lebih hati-hati. Karena memang harus ada trigger yang membuat dia itu aware. Benar sih, saya sangat setuju. Wah, gimana ya kalau ini jadi sebatas ancaman gitu. Ah, nanti juga ditolong sama mama. Nah, itu sebetulnya esensi itunya tuh yang enggak kita harapkan tidak terjadi. Iya, jadi dia kayak ya udahlah, mungkin pertama dia ngikutin, tapi besok-besok tuh yang saya lihat ya udahlah ntar juga diiniin kayak misalnya kamu nggak makan, mama nggak ajak ya. Padahal kan nggak mungkin nggak diajak, nggak mungkin di rumah sendiri kan. Jadi Jadi ya, ya jadi mau nggak mau sebenarnya udah percuma ya diajak. kata-kata Iya, itu percuma ya. sebenarnya nyadar nih itu percuma gitu. Cuman ya kan mau ngajakin anak dia harus makan dulu misalnya gitu ya, takut masuk angin lah atau apa gitu. Iya, iya. Jadi suka oh ya elah ini keulang lagi. Nanti ada situasi yang lain lagi keulang lagi dengan cara yang berbeda tapi intinya sama kayak gitu-gitu juga. Iya. Saya sangat bisa paham, Kak Wiwi, tapi memang jadi perlu proses. Artinya di sini kita juga perlu belajar. Kita juga perlu membiasakan diri kita gitu ya untuk lebih bagaimana meletakkan teori-teori dari buku-buku yang kita baca itu ke hal yang praktikal. Bener loh, saya juga dulu tuh banyak baca pusing sendiri karena mungkin kasus anak kita kan berbeda ya dengan keluarga lain, anak lain belum tentu yang lain tuh oke, itu boleh jadi referensi, tapi konteksnya saya rasa orang tua masing-masing akan punya parenting terbaik buat anak-anaknya. Gitu Kak Wiwi. Iya. Makasih Mbak Wita. Mbak boleh nanya satu lagi nggak? Boleh, silakan. Ini kan anak saya sekarang udah sekolah, udah TK, udah TKB nih. Ya. Sebelumnya itu dia kan yang mungkin saya pernah cerita kalau dia itu di rumah di keluarga almarhum suami saya itu dia jadi kayak ratu gitu karena dia cucu satu-satunya kan. Nah setelah pindah ke Makassar ini di rumah tuh ada ponakan kadang terus jadi dia nggak bisa jadi penguasa lagi kayak sebelumnya. Mulai ada persaingan Karena ada saingannya kan. Nah ini tuh jadi kebawa di sekolah. Jadi di sekolah itu saya dapat laporan dari gurunya kalau Safina anak saya, misalnya ada temennya nih dia dengan si
Terus si A ini temenan lagi sama si B. Nah, dia tuh nanti nangis. Jadi dia bener-bener protektif banget sama temen-temennya yang dia punya gitu. Dia nggak boleh sharing jadinya. Padahal sebenarnya beberapa kali sih saya sering ngajarin dia sharing makanan, sharing mainan gitu. Dan dia mau. Cuman pas di sekolah saya agak, karena saya nggak lihat langsung kan, cuman laporan dari gurunya, saya nggak tahu gimana keadaannya. Jadi dia di sekolah itu jadi kesannya kayak milih-milih temen. Dampaknya apa kan, anak kecil tuh emang senengnya temennya banyak gitu ya. Nah, jadi tapi ke dianya itu, jadi dia selalu sedih kalau pulang sekolah. Katanya temennya nggak mau nemenin dia. Saya konfirmasi ke gurunya, kata gurunya nggak kayak gitu. Jadi anak ibu nggak mau ada saingannya gitu, temen ya udah itu aja, dia nggak boleh sharing temen. Sebenarnya di rumah juga kadang dia, kalau misalnya saya gendong ponakan saya yang bayi, ada yang main ke rumah, nah dia kadang-kadang jealous. Itu mau nanya, itu ada ngaruhnya nggak ya, karena kemarin ayahnya pergi terus dia iri ngelihat orang lengkap, terus sebelumnya juga dia yang selalu jadi nomor 1, terus sekarang jadi harus bisa sharing gitu. Ya, Itu ya. itu nggak sih Mbak? Umurnya berapa ya? 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun itu preschooler ya. Jadi dia di tahapnya inisiatif dan guild. Nah, mungkin di Sakina ya nama putrinya ya. Safina. Nah, Sakina ini dia sedang ada kalau dari dilihat dari sudut perkembangan emosinya, dia ini lagi bereksplorasi untuk inisiatif dan guild nih. Ya. Artinya ini sedang berproses, bukan soal baik buruk, tapi dia sedang experiencing, bahasa sekarang itu experiencing ya, experiencing feeling. Dia kan lagi eksplorasi nih, gitu. Nah, inisiatifnya mungkin dia inisiatif untuk berteman, tapi dia di sisi lain mungkin suka sedih, nggak apa-apa, karena mungkin dia sedang berlatih untuk merasakan rasa guilt ini. Nah, kita sebagai orang tua support aja. Support itu dalam arti gini, tetap diberikan afirmasi yang positif ya. Berteman banyak itu boleh, atau berteman dengan yang kamu suka boleh. Karena ada kan memang orang yang karakternya senang temennya banyak. Ada yang karakter atau kepribadiannya suka temennya yang lebih intimate tapi sedikit. Nah, kita kan nggak tahu dia ini sukanya yang mana. Kalau kata orang tuanya, mungkin pengalaman kita dulu, harus belajar banyak dari banyak orang. Bisa jadi itu nggak cocok loh buat anak kita. Misalnya kita ekstrovert nih ya. Kalau ketemu banyak orang itu senang. Anak kita sebetulnya introvert. Kan kasihan kalau kita paksakan, kamu harus ini dengan, ya dia harus sopan, iya, tapi belum tentu dia klik gitu ya, bisa klik dengan semua banyak orang. Nggak apa-apa. Nah, apakah itu ada pengaruh konteks keluarga di rumah atau apa ya? Itu justru sebagai latihan nih. Kalau mamanya gendong sepupunya yang ini, ya maksudnya sambil diajak bicara, bukan berarti kasih sayang dia direbut gitu ya, atau dia tidak menjadi perhatian, enggak, tapi dia kita sedang memberikan ruang untuk dia belajar emosi dirinya dia. Ini eksplorasi. Enggak apa-apa. Berarti normal ya, Mbak? Normal. Iya. Maksudnya ini karena dia ngerasa kehilangan sesuatu yang sebelumnya dia suka, terus akhirnya kebawa dia sekarang gitu. Saya takutnya dia mentalnya jadi, soalnya beberapa kali ya waktu itu dia ada wisuda sekolahnya waktu TKA. Dia itu saya kan ditemenin sama adik saya yang cowok. Terus kata dia, kita mau pergi sama Om Arjan gitu. Iya gitu. Oh, ini keluarga ya Mom, katanya gitu. Saya takutnya dia tuh ngerasa kehilangan, jadi sekarang tuh dia lebih ke protektif banget, ngejagain barang-barangnya dia gitu. Bisa dipahami, iya,
tapi mungkin feeling dia nggak sedalam kita sebagai orang tua ya. Dia kan juga sedang belajar mengeksplorasi emosi. Jadi mungkin mohon maaf, mungkin kitanya yang jadi agak baperan gitu ya. Iya, makanya saya takutnya mungkin cuma saya aja. Iya, karena gini kan, coba gambar keluarga misalnya kan biasa ya kalau di sekolah itu ya ada ayah ibu ya, mungkin ayahnya jadi om sekarang kan substitute fathernya dia gitu ya, sama mama gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin lebih ke kitanya nanti yang regulasi kitanya sebagai orang tua. Jangan overprotective ya. Iya, she will be okay gitu. Justru feeling ini adalah pembelajaran berharga buat dia. Gitu. Oke, makasih Mbak. Semangat, terima kasih juga. Oke. Mbak Wita, ada pertanyaan lagi nih tadi ngomong-ngomong soal baper. Ini dari Miss Lia, cuman di namanya Zoom-nya namanya Albes Golden. Mbak Wita, saya ibu 2 anak remaja rentang usia 11 sampai 18 tahun. Menghadapi fase remaja yang sudah banyak nego untuk menyelesaikan tugas atau lakukan kontribusi di rumah itu gimana ya Mbak? Sedangkan saya orang tua suka baperan bila remaja-remaja ini asal jawab atau nolak, jadi membuat saya gemes langsung nyerocos. Jadi untuk fase remaja ini gimana membangun relationship yang baik? Oke. Bicara relationship, mungkin nanti bisa lihat rekaman kita yang sebelumnya ya. Miss siapa tadi? Miss Lia. Miss Lia ya. Halo Miss Lia. Oke. Memang kayaknya kalau anak remaja itu ada yang hilang ya Miss Lia ya dari habit yang sudah terbangun selama ini. Kenapa? Karena di usia remaja itu mereka kan mulai membangun relasi keluar, relationship keluar, social relationship. Ini kalau boleh saya share lagi di sini. 11-18 tahun itu dia ada di rentang ini nih, identity and role confusion. Nah, identity ini adalah kekuatan di periode usia ini adalah dia akan menentukan identitas saya, laki perempuan. Kalau laki saya dengan peran sebagai anaknya orang tua saya yang seperti apa, perempuan saya dengan role dan anaknya orang tua seperti apa, saya sebagai siswa di sekolah mana, saya sebagai apalah peran dia dalam keluarga, itu di masa-masa terbentuknya di sini. Bisa jadi prosesnya itu memang lewat pemikiran-pemikiran yang dia sudah juga sedang bereksplorasi. Jadi, misalnya kalau tadi ada isu yang terkait dengan mulai banyak nego gitu ya, karena dia juga mulai punya preferensi lain. Gitu. Lagi-lagi kitanya ya yang mesti mengontrol diri ya. Kalau gemes asal jawab itu kita energi kita untuk terutama mama-mama ya mengeluarkan kata-kata itu bisa sekian puluh ribu kali lipat daripada ayahnya biasanya gitu atau bapak gitu ya. Nah, membangun relationship-nya bagaimana? Kita mesti bikin agreement aja, misalnya. Artinya gini, mereka kan usia remaja paling enggak udah bisa diajak buat kesepakatan nih. Kita orang tua pengen kamu tetap mengerjakan ABC di rumah, tapi di sisi lain kamu boleh dengar musik, main YouTube, main game, nonton YouTube. Kemudian anak-anak sekarang kan sangat hidupnya kan dunianya di dunia itu ya, atau main sama teman silakan. Tapi ada beberapa hal yang memang istilahnya harus diseimbangkan di rumah. Nah, biasanya itu saran saya untuk remaja-remaja seperti ini atau untuk kelompok anak-anak di usia remaja ini adalah bikin agreement, kesepakatan atau perjanjian. Kemudian konsekuensinya apa? Karena mereka juga sudah secara logika udah bisa diajak ngobrol ke sana nih daripada yang tadi ada ya kalau nggak dilarang ngambek ya tadi Mbak Yuli ya. Karena memang di usia anak itu belum bisa kita ajak negosiasi. Kalau yang di usia remaja ini karena kejadian juga ini dengan anak saya ini kita juga mulai nego-nego ini untuk mengerjakan
tugas apa yang boleh dan nggak boleh. Kalau perlu tanda tangan buat lucu-lucuan gitu ya. Tangan nih kesepakatan. Oh, itu kok di ruangan. Saya ingat keponakan saya juga gitu, bapaknya tuh iseng banget. Sampai dia tulis di depan pintunya. Sejak saat Bapak dilarang masuk ke ruangan Rian sambil berjoget. Sampai dia tulis. Karena bapaknya suka, kakak saya itu suka iseng banget gitu ya, masuk ruangan itu sambil, kan namanya remaja ya, setel musik keras-keras kan. Nah, musiknya apa? Bapaknya kan kepo, pengen tahu gitu ya, nyetel Spotify kencang banget gitu. Bapaknya masuk dengan joget-joget gitu. Anaknya tuh kayaknya terganggu banget tuh, sampai ditulis di depan pintu, Bapak dilarang masuk ruangan kamar Rian sambil berjoget gitu. Ya, ya udah. Jadi kalau mau joget di luar, bapaknya tetap iseng gitu. Tapi artinya itu sebagai contoh untuk bikin agreement dengan anak-anak remaja itu bisa coba diterapkan. Ya, kesepakatannya bersama, Miss Lia. Ya. Oke, boleh kita lanjut? Nah, sekarang saya akan melanjutkan dengan, mudah-mudahan masih ada waktu ya, kok saya keasikan ngobrol nih Mbak. Mudah-mudahan Masih tenang aja Mbak Wita. Masih 30 menit lagi. Nah, sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal ya bahwa emosi kita itu kayak berlapis-lapis, layering, kayak kalau di sini nih bawang bombay, teman-teman kalau lihat ya, bawang bombay itu kan kalau kita lihat kulitnya, kalau cari bawang bombay kan mulus gitu ya, mengkilat gitu. Tapi begitu dibuka kulit arinya, di dalamnya itu ada layer-layernya lagi, lapisan-lapisannya lagi. Nah, saya ingin menjelaskan ini terkait dengan, kalau tadi Erik Erikson itu berdasarkan tahapan perkembangan psikososialnya, kalau di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana dinamika dari sebuah emosi. Dinamika dari emosi kita. Kalau sebuah itu emosinya cuma satu, sementara emosi itu kompleks. Nah, bentuk-bentuk emosi yang nanti akan saya sharing itu yang besarannya saja ya, karena nanti turunan-turunnya itu banyak sekali tuh jenis-jenis emosi. Tapi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat cerita ini gitu ya dari besarannya. Nah, saya akan mulai dengan apa sih kalau di dalam diri manusia ketika seseorang dilahirkan, anak-anak nih ya, teman-teman ya, itu ada yang disebut dengan jiwa yang otentik, jati diri yang dirinya sendiri. Teman-teman, saya lihat ini para orang tua, entah ini guru atau orang tua ya. Kalau melihat anak kecil itu gimana sih? Bebas, lepas, mau ngomong apa aja boleh, nggak perlu direm, tuh nggak ada yang akan menghakimi karena namanya juga anak-anak, banyak permakluman. Ya, carefree, hidupnya bebas, mau teriak-teriak, mau loncat-loncat. Itulah dunia anak-anak. Itulah jati diri kita yang sebenar-benarnya. Dan ini sering kali kita lihat anak-anak itu otentik loh. Jadi kalau observasi paling jujur tentang emosi kita itu adalah tanya pada anak kecil sebetulnya. Karena dia pure, murni gitu. Observasinya dia nggak punya nggak punya intensi untuk menilai baik buruk. Ya aku mau ketawa aja gitu ya. Aku mau mau nangis, teriak aja gitu. Karena memang itu yang menjadi hal yang paling otentik lah gitu ya dari diri seorang anak. Nah, dalam perjalanan hidupnya, ini saya sambil tanya teman-teman, kapan teman-teman mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan terakhir ini ketawanya ngakak? Kapan bisa yang, kalau misalnya nangis itu nangisnya yang nangis bayi itu nangis apa sih? Nangis geru-geru itu apa itu Mbak? Mbak Ika, nangis yang sedemikian hebohnya seperti bayi gitu ya. Menggerung-gerung gitu. Menggerung-gerung gitu ya. Kan udah lama banget. Karena kita belajar dalam kehidupan kita untuk ekspresi seperti itu mungkin nggak pantas dilakukan.
ketawa-ketawa ngakak, ketawanya kayak anak kecil sampai pegang perut, aduh sakit perutnya. Itu kita mungkin udah lama banget gitu. Tapi kita lihat anak-anak, ya, anak-anak ini sedemikian jujur gitu ya untuk mengekspresikan emosinya. Nah, pada perjalanan selanjutnya si anak ini dia kan mengalami perkembangan, dia harus bergaul di luar keluarganya, ketemu dengan orang-orang lain di luar dirinya. Seprotektifnya kita menjaga anak kita pasti akan misalnya main di lari-lari, mungkin dia jatuh luka. Dia bergaul dengan orang lain, pengen minta sesuatu ke orang lain atau pinjam mainan temannya nggak dikasih, sedih. Yang itu mungkin nggak terjadi kalau dia ada di fase hidup sebelumnya. Disinilah ada yang disebut anak ini akan mengenal emosi namanya luka. Ketika ada keinginan dia yang tidak terpenuhi. Nah, luka ini kalau di anak-anak mungkin luka lecet gitu ya, jatuh. Tapi kita sebagai orang dewasa, coba teman-teman bentuk luka kita seperti apa? Disakiti teman, dituduh sesuatu oleh orang lain. Kita tidak melakukan sesuatu tapi orang lain menilai kita seperti itu, hatiku terluka. Jadi luka ini salah satu lapisan yang hadir untuk hadir di diri kita ini untuk memberikan tanda bahwa nggak semua yang kita inginkan, yang kita harapkan itu bakal kita peroleh. Nah, ketika kita luka, sering luka, bolak-balik terluka gitu ya, tentu kita jadi waspada. Waspada dengan hal-hal yang ini membuat saya terluka nggak ya? Jadi somehow luka ini juga membuat kita lebih alert, lebih waspada, dan ada lapisan emosi yang lain yang namanya adalah fear atau takut atau cemas. Nah, takut atau cemas ini sebetulnya adalah bentuk lapisan jangan-jangan, jadi ini kewaspadaan kita gitu ya. Jangan sampai saya terluka. Tunggu dulu. Dia bakal atau keadaan ini kira-kira akan membuat saya takut nggak ya? Jadi ini kayak buat kontrol kita sebetulnya si lapisan ini. Nah, mungkin teman-teman di kehidupan sehari-hari bisa recall nih. Apa sih yang membuat kita takut untuk melangkah? Apa sih yang membuat saya cemas sehingga saya kok nggak legowo ya ketika misalnya ya anak saya nggak juara, misalnya gitu ya. Apa ya yang membuat saya takut sekarang ya sehingga saya kok jadi overprotective ke anak saya? Itu kan ada hal-hal yang ada di diri kita yang membuat kita jadi berpikir untuk membuat keputusan. Dengan takaran yang cukup dia oke. Tapi dengan takaran takut ini nggak akan membuat kita efektif. Nah, sekarang kita manusia juga punya apa yang disebut dengan marah. Marah ini bisa terjadi kalau rasa cemas, ketakutan itu terus gitu ya. Lama-lama kita kesel ya. Bahasa sekarangnya KZL. KZL itu jadi kesel, kemudian kita marah. Nah, bentuk turunannya banyak banget. Marah bisa terjadi kalau ada hal yang menurut kita itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya marah dengan turunan. Gitu ya. Tapi marah ini juga jadi tanda
bahwa ada yang nggak beres nih. Makanya kalau kita marah, mungkin kita jadi beberes. Kan ada gitu ya, marah daripada saya kesel, saya beberes rumah aja deh. Rapi kamar gitu ya, tapi sambil meluapkan gitu. Karena ada sesuatu yang nggak sesuai yang kita harapkan, kemudian si marah ini ada. Mungkin teman-teman jadi ingat-ingat lagi, kalau marah ekspresinya ngapain? Ada yang banting pintu. Mungkin ada yang jadi diem aja, diemin aja deh. Lagi kesel yang jadi diemin aja. Itu sebenarnya bentuk-bentuk ekspresi marah kita. Atau mungkin ada yang jadi kasar ya, ngomongnya jadi jutek, judes, kata-katanya kasar, kata-kata yang bukan manusia dikeluarkan gitu ya. Itu kan ekspresi-ekspresi marah. Jadi nyindir sana, nyindir sini, ngomongin orang lain, gibah. Itu kan kalau ditarik, kenapa sih kok kita suka ngomongin orang lain gitu ya? Apalagi kalau ada hal yang nggak sesuai dengan bayangan kita gitu ya. Sebetulnya yang salah kan kita yang kurang usaha sehingga kita nggak dapat hasil. Kok kita kesel kalau ada orang lain berhasil gitu? Ini apa? Bisa jadi itu hadir untuk memberikan warning system ya, sistem untuk kita lebih waspada lagi bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan memperkenalkan lagi berikutnya ada layer yang namanya tabir atau tameng. Tabir ini hadir ya, tujuannya adalah untuk membantu diri kita menutupi emosi-emosi ini, gitu ya, supaya nggak kelihatan dari luar. Supaya orang lain melihat kita tetap menjadi orang yang efektif ketika berhadapan dengan lingkungan. Jadi ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri kita supaya si luka, takut, cemas, dan marah ini tidak bocor keluar. Kita punya jati diri yang penuh dengan love, dengan cinta, tapi kan ketutup sama luka, takut, cemas, sama marah. Nah, si tabir ini, kayak tabir surya kan ya, melindungi kita dari SPF berapa itu ya, itu supaya nggak langsung kena diri kita dan orang lain melihat kita tetap kinclong gitu. Sebetulnya ini upaya diri kita untuk mempertahankan diri kita. Sambil teman-teman tanya, pertahanan diri saya apa sih? Mungkin ada yang suka bercanda, kan ada ya kita punya teman bercanda terus orangnya. Padahal mungkin dia punya beban yang sangat besar di keluarganya. Ada yang orang ini pendiam banget, itu adalah mungkin kompensasi dari apa yang sebetulnya terjadi di dalam dirinya sehingga ada itu yang dia tampilkan di luar. Ada juga yang kayak nggak punya, ya orangnya datar-datar aja, tapi di dalamnya kita nggak tahu karena shield-nya ini, si tabirnya ini, si perisai ini, itu dia sangat kuat untuk menjaga layer-layer atau lapisan-lapisan di dalamnya ini tidak terlihat dari luar. Sambil mungkin teman-teman merenung ya pada diri sendiri, tabirnya teman-teman ini yang dipakai mostly apa gitu. Nah, sementara ada layer terakhir. Ini yang disebut dengan persona. Persona ini PR ya, public relation profesional diri kita. Ini yang kita tampilkan keluar. Saya tegar, saya senyum-senyum, saya tertawa, padahal hati kita menangis. Ini saya yang lagi, muka saya biasa aja. Padahal saya demi menjaga supaya dia nggak sakit hati, kecewa karena saya yang jadi juara. Padahal saya sangat meletup-letup kebahagiaan saya. Tapi persona yang saya tampilkan, saya tetap cool. Supaya orang lain nggak punya penilaian negatif ke saya. Ya, jadi sebetulnya persona ini adalah yang dengan sadar kita tampilkan supaya kita punya positive image
apapun itu ya, bukan positif image, punya image tertentu, punya citra yang kita mau tampilkan keluar. Saya nih misalnya, pekerjaan saya ketemu orang banyak, padahal saya tuh capek banget. Saya tuh baru pulang dari luar kota itu kemarin hari Jumat. Setelah saya berangkat dari keluar kota itu Senin ya. Senin itu saya habis ngajar seharian, malam itu langsung berangkat. Kemudian saya ada fasilitasi program itu di luar kota 2 hari berturut-turut. Malamnya saya itu masih ada kelas lagi. Pokoknya ini deh apa jadwalnya itu agak kacau. Jumat saya baru kembali ke Jakarta. Di tengah kelelahan saya nggak boleh menunjukkan rasa lelah saya. Wong saya ngajarin tentang leadership journey para calon pemimpin masa depan kan harus berapi-api ya. Itu yang main adalah persona saya. Short term iya. Begitu selesai masuk kamar, plek, tidur. Karena apa sih harus mengumpulkan energi saya? Itu cara saya untuk beradaptasi dengan lingkungan karena tuntutan pekerjaan saya. Apakah ini baik? Ya, sebagai pertahanan diri karena saya perlu menyampaikan ini kepada orang lain karena mungkin ada values yang ada di dalam diri saya untuk ini perlu saya sampaikan supaya orang lain terdevelop, supaya orang lain mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Ada kepuasan tersendiri? Ada, tentunya. Gitu. Nah, persona inilah teman-teman yang sebetulnya kita tampilkan. Ada juga orang yang begini, saya itu orangnya pemalu, tapi supaya saya apalagi guru-guru ya yang harus ketemu dengan para orang tua sekarang agak demanding ya. Beda dengan guru-guru saya zaman dulu itu kayak kita nurut patuh gitu ya sama guru-guru kita termasuk orang tua. Makanya saya sebagai orang tua siswa di sekolah saya itu menempatkan diri saya apapun kata gurunya saya ikuti. Saya nggak mau jadi orang tua yang terlalu banyak mengintervensi urusan sekolah, saya percayakan lah. Tapi ada orang yang begitu. Nah, para guru ini yang menghadapi orang tua yang agak demanding, ini kan juga perlu menampilkan tampilan yang meyakinkan, wibawanya ada, confident-nya ada, tapi mungkin hati kecil ini menangis ya. Itu nanti aja. Setelah selesai, baru kita resolving. Mungkin dengan teman atau dengan tim, setelah selesai berhadapan dengan orang-orang itu. Artinya, persona ini adalah mungkin di satu kesempatan kita hadirkan, di kesempatan lain kita bisa hadir dalam bentuk yang lain. Kalau ketemu orang tua siswa begini, kalau ketemu dengan keluarga begini, gitu ya. Apalagi kita suka ya ditanya, kalau anak-anak remaja, kapan merit? Kayak baru, gitu kan ya. Lulus sekolah di mana? Begitu lulus sekolah, kapan mau menikah? Nanti udah menikah, kapan punya anak? Udah punya anak, kapan mau nambah lagi? Itu pelajaran menampilkan persona luar biasa itu kalau orang-orang pernah ditanya seperti itu. Kok sendiri aja, mana gandengannya? Kesel ya nanya ya. Apalagi saya dulu juga gitu. Udah lama mana kok nggak punya anak? Urusannya apa orang nanya saya kok nggak punya anak gitu ya. Nah, persona kita itu muncul di saat-saat tertentu kita butuhkan. Kembali lagi, tidak ada buruk, tidak ada yang baik. Tapi once kita menemukan bentuk atau cara diri kita untuk meregulasi diri kita, nah, ini kita tahu bahwa luka, takut, cemas, marah, ini bukan hal yang buruk. Sepanjang kita tahu sebetulnya itu adalah alat kontrol. Dengan takaran yang pas, itu membuat kita tetap mampu untuk tetap tampil tegar di dunia ini. Itu dari saya, mungkin dari Mbak Eka ada tambahan. Nah, ini saya suka sekali dengan ini. Jadi sebetulnya yang dilihat kita itu adalah si persona ini. Belakangnya layer-layer itu dia akan ada di sana. Marah, cemas, takut itu akan di sana. Tapi tenang, kita masing-masing punya shield-nya masing-masing. Dia yang akan jagain kita sehingga persona yang kita tampilkan, topeng atau image atau citra yang kita tampilkan di luar itu adalah
apa yang orang lihat terhadap diri kita. Oke, saya rasa itu sharing saya, Mbak Eka. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Wita. Itu saya menarik yang mungkin halaman terakhir sebelum yang thank you tadi, itu yang kan kita di depannya kita ada persona dan makin dalam kita ketemu sama jati diri kita gitu ya. Ya, Itu tadi itu kan. Yang di depannya kan depannya topeng ya. Ya, otentik hal yang otentik dari diri kita gitu nah, ini ya, kan, yang paling yang dalam ini nih. Ya. Nah, mengkaitkan ini apa yang didiskusikan dengan Mbak Wita tentang emosi dengan astropsikologi, di mana tadi kan saya sudah sampaikan bahwa emosi, dan benar sekali tadi juga apa yang Mbak Wita sampaikan bahwa emosi itu berkaitan dengan sosial, karena memang di astropsikologi itu juga emosional ini kan dilambangkan dengan bulan, yang artinya moon, itu yang artinya juga bagaimana seseorang itu memiliki kebutuhan untuk mempunyai relationship dengan orang lain, untuk mempunyai kontak dengan orang lain. Jadi kalau istilah simpelnya dalam bahasa Inggris adalah the need for contact gitu. Jadi memang benar bahwa emosi itu berkaitan dengan dengan kita berhubungan dengan orang lain, dengan sosial. Yang lain lagi yang saya highlight dari apa yang tadi Mbak Wita, istilah-istilah yang tadi Mbak Wita sampaikan, misalnya kalau marah gebrak meja gitu. Nah, ini teman-teman di sini kalau nanti misalnya kan teman-temannya di sini nih dapat free counseling dengan saya ya untuk melihat khususnya dinamika emosi di dalam diri teman-teman ataupun anaknya, bisa pilih salah satu. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Wita bilang gebrak meja, itu tuh bisa kelihatan dari astropsikologinya tuh. Moon-nya, posisi moon-nya dengan planet apa gitu. Jadi kalau sudah posisi moon dengan berdekatan dengan planet apa, itu biasanya memang banyak explosion yang kayak gitu tuh, yang lebih kayak gebrak meja, yang tadi ada banting pintu gitu kan. Terus tadi Mbak Wita juga bilang, ada yang temannya banyak. Nah, itu juga kalau posisi bulannya itu di satu zodiak apa, nah dia juga punya kecenderungan lebih banyak teman. Atau ada juga posisi moon-nya atau bulannya itu di zodiak mana, dia juga lebih suka, maksudnya orang itu akan lebih suka menyendiri. Mungkin supaya teman-teman di sini bisa lihat kayak apa sih astropsikologi itu, saya izin saya share screen ya. Saya akan sedikit berikan contoh tentang ini keponakan saya nih. Nah, jadi di astrologi, di astropsikologi itu kira-kira bentuknya seperti ini nanti chartnya. Nah, setiap planet itu adalah menunjukkan bagian dari diri kita yang memiliki satu fungsi. Contohnya misalnya di sini adalah moon, adalah yang mencerminkan emosi kita atau tadi kebutuhan kita untuk punya relationship dengan orang lain. Itu dilihatnya dari posisi si moon ini, si placement dari moon, kita bilangnya dari moon atau dari bulan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah salah satu keponakan saya, dia posisi moon-nya, posisi bulannya itu letaknya di garis yang masih ada zodiak yang angka 2 seperti 2 Romawi, itu adalah zodiak Gemini. Nah, kecenderungannya tadi ya, kalau kita balik tadi dari gambarannya Mbak Wita, biasanya nanti kalau kita sudah besar kita punya persona, lalu di dalamnya itu kita punya jati diri, sebenarnya bawaan dia dari tanggal lahirnya, kota lahirnya, jam lahir, dia itu memiliki sifat yang emosinya itu dia pingin logikakan gitu. Karena Gemini itu adalah orang yang sifatnya maksudnya tuh lebih mendua, lebih melogikakan. Nah, jadi dia bisa melogikakan emosinya, mungkin dia bisa jadi tidak mau menunjukkan emosi yang sebenarnya, atau juga dia bingung, nih saya marah apa kecewa, apa sedih atau apa gitu. Karena untuk Gemini memang dia adalah punya sifat yang logik. Jadi kalau posisi moon-nya di Gemini, dia
bawaannya mungkin memiliki kecenderungan untuk agak reluctant, agak nggak mau menunjukkan emosi yang sebenar-benarnya. Dan itu memang saya lihat dari kebetulan ini keponakan saya, memang saya lihat. Jadi kalau misalnya dia kejeduk, sakit gitu misalnya ya, atau dia sedih atau dia marah tuh dia suka yang enggak, aku nggak apa-apa kok. Nah, tapi sebenarnya saya tahu sebenarnya dia kecewa atau apa gitu, tapi dia bilangnya aku nggak apa-apa kok gitu. Ini anak sekarang umur 6 tahun ya, dia lahir tahun 2017. Jadi sekarang ini anak umur 6 tahun. Nah, untuk kalau teman-teman memiliki anak yang seperti ini ya, yang memang maunya terlihat oke-oke aja gitu. Nah, ini teman-teman atau ibu-ibu di sini perlu lebih bisa melatih anak tersebut untuk menamakan emosinya apa gitu. Jadi seperti tadi di awal kan memang kecenderungannya manusia itu udah jadi kayak bingung kalau ditanya emosinya gitu, karena memang nggak biasa kita melabel atau menamakan emosi kita. Dan yang kedua memang ada kecenderungan dari diri kita yang memang seperti misalnya Gemini ini yang tidak mudah untuk berbicara tentang emosi. Tapi teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau kita bilang misalnya, oh saya adalah Aries, kita melihat posisinya ini nih, posisi sun-nya. Nah ini kita hari ini nggak akan membahas posisi sun, tapi kita akan membahas posisi moon-nya. Jadi kalau kita bilang, oh saya Gemini, berarti si sun ini ada posisinya di Gemini. Kalau anak ini sun-nya ada di Aries, bahwa dia memang bintangnya adalah Aries. Aries itu cukup impulsif. Tapi secara emosi, moon-nya itu ada di Gemini. Gemini itu adalah orang yang agak sulit untuk merasakan emosi gitu. Atau ya itu tadi, dia kalau misalnya dia agak marah atau sedih, dia akan bilang, aku nggak apa-apa gitu untuk menutupinya. Bisa jadi dia bingung, bisa jadi dia jaim. Karena memang orang Gemini itu kan punya dua, kan gambarnya kalau lihat di zodiaknya ada kayak dua wajah gitu ya. Dua persona gitu. Nah, ini ada saya liatin lagi, satu lagi ponakan saya, yang satu lagi ini adiknya. Namanya adalah Gabriel. Dia lahir tahun 2021, jadi dia saat ini 2 tahun lebih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, moon-nya dia itu ada posisinya di Aquarius. Ini adalah Aquarius ya. Agak mirip sebenarnya, kan kalau dilihat di sini warnanya Aquarius sama Gemini sama ya, kuning-kuning gitu. Aquarius juga cukup logical. Hanya kalau sifatnya moon yang di Aquarius itu lebih nyentrik, mungkin bahasa bahasa gaulnya itu adalah lebih nyentrik, lebih eksentrik, bisa juga lebih cuek gitu. Jadi lebih seperti itu gitu. Yang bahayanya untuk anak ini, untuk ponakan saya yang satu ini, kalau teman-teman lihat, di dekatnya si moon banyak banget planet ya. Kalau tadi dibandingin dengan yang satunya kan planetnya cuma satu. Ini banyak sekali planet. Nah, anak-anak atau orang-orang yang memang posisi moon-nya seperti ini, itu kalau dia dekatnya sama planet-planet yang sifatnya keras, tadi tuh bisa jadi lempar barang, gebrak meja gitu. Jadi dan sering sekali mungkin orang tua menganggapnya itu suatu yang kasar, siapa yang ngajarin sih gitu kan. Padahal itu memang sudah bawaan dari dalam dirinya gitu. Dan kalau tugasnya kita adalah mengetahui sebenarnya anak kita bawaan emosinya seperti apa gitu kan, dari karakternya tuh seperti apa gitu. Sementara kalau kita tekan-tekan terus nanti yang keluarnya kayak persona tadi tuh yang digambarnya Mbak Wita itu. Jadi yang dikeluarin adalah persona, kita nggak pernah lihat jati dirinya tuh dia kayak apa. Itu yang makanya saya selalu dorong orang tua untuk bisa mengetahui jati diri anaknya atau karakter bawaan anaknya secara, dalam hal ini secara astropsikologi gitu, sebenarnya dia karakternya gimana gitu. Kalau dia memang bawaannya seperti tadi yang emosinya dibikin logika, ya kita perlu ajarin bagaimana cara mengungkapkan emosi dengan benar. Kalau seperti ini yang kalau saya bilang ini agak rame planetnya dan ada planet-planet yang keras juga. Nah, jangan aneh kalau saya sekarang mengalami kalau dia kalau lagi marah teriak-teriakan, wah,
teriaknya itu bisa kencang sekencang-kencangnya. Karena memang bawaan emosinya adalah cukup eksplosif. Nah, gitu teman-teman. Jadi ibu-ibu dan teman-teman di sini kalau memang mau ngambil free counseling-nya, itu nanti saya bisa ceritakan dan juga nggak apa-apa nggak misalnya nanti bisa lihat anaknya dan bisa juga lihat ibu sendiri gitu. Itu nanti interaksinya gimana gitu, anaknya seperti apa emosinya, bawaan emosinya dan ibunya seperti apa gitu. Kadang kalau nggak nyambung, ibunya logik, anaknya misalnya sangat sensitif, wah bisa nggak nyambung tuh. Ibunya yang perlu belajar bisa mengerti anaknya. Oke, saya stop share dulu. Oh ini ada yang tanya nih. Tentang Raka nih, ada Miss Lia nih. Emosinya suka berapi-api. Nah, Miss Lia, saya perlu tahu tanggal lahir sama jam lahirnya serta kota lahirnya tuh. Jadi untuk bisa ibu-ibu di sini bisa tahu anaknya dinamika emosinya seperti apa dan ibu sendiri dinamika emosinya seperti apa, saya perlu datanya lengkap. Makanya kalau memang nggak nyaman dibuka di sini, nah kita bisa konseling secara private. Ini saya akan tuliskan nomor HP-nya Patmana, admin Patmana ya. Nah, buat ibu-ibu dan teman-teman bisa menghubungi Anissa di nomor ya secara private lebih enak ya. Soalnya kalau nggak nanti kan mesti dibuka nih tanggal lahir, kota lahir, jam lahir gitu kan. Jadi ibu-ibu boleh dicatat dulu nomor handphonenya admin Patmana. Nanti bisa hubungin Anissa namanya. Anissa, ayu online. Nah, Anissanya sebenarnya ada di sini, cuman nggak tahu lagi bisa buka mic atau enggak. Jadi teman-teman bisa hubungi dia. Nanti saya akan kasih free counseling untuk 1/2 jam untuk tahu tentang dinamika emosi yang dilihat dari astropsikologi tadi tuh. Gitu tuh Mbak Wita. Jadi kalau tadi yang namanya gebrak meja itu juga bisa bawaan. Kenapa ya gitu ya? Apalagi begini, suka ada yang ini anak pertama sama kedua beda banget. Ya iyalah, tanggal lahirnya beda, tahunnya beda ya. Posisi bulannya lagi di mana waktu itu gitu ya. Betul. Itu juga bisa menggambarkan. Ya, dan misalnya tadi kalau yang pengen sendiri itu moon-nya mungkin di Scorpio gitu. Bukan sun-nya ya, bukan tadi zodiaknya apa, tapi moon-nya. Nah, itu yang makanya mesti dilihat tuh. Moon-nya di Scorpio dia biasanya lebih suka relationship yang intens sama satu orang sampai tapi dalam sekali. Seperti itu gitu. Nah, kalau tadi moon-nya di Aquarius mungkin dia lebih banyak punya temennya dia akan lebih banyak karena Aquarius biasanya memang dia kepingin independen, kepingin freedom, tapi dia juga kepingin punya banyak temen gitu. Itu Aquarius. Jadi macam-macam. Kalau moon-nya Aries, kalau saya ini moon-nya Aries, saya tuh impulsif. Jadi sebenarnya kalau marah tuh maunya marah aja gitu, nggak pakai rem-rem lagi. Tapi mungkin akan ada luka kalau tadi Mbak Wita bilang karena ya dulu orang tua zaman dulu kan nggak boleh marah ya, nggak boleh nangis. Nah, emosinya malah direpress. Nah, itu bisa jadi cenderung memiliki luka tuh karena kan sebenarnya adalah orang yang impulsif tapi ditekan oleh kondisi lingkungan. Seperti itu gitu. Jadi itu makanya ibunya juga perlu tahu moon-nya dia di mana, emosinya di mana, lalu anak perlu tahu juga anaknya di mana. Jadi bisa tahu kalau yang misalnya moon-nya di Leo, kebetulan Mbak Wita moon-nya di Leo ya tadi kita lihat ya. Nah, sebenarnya Mbak Wita tuh lebih kenceng lagi marahnya daripada Aries. Nah, Aries itu kan juga semangat. Jadi dia gambarnya merah kalau Aries itu semangat, lebih impulsif. Kalau Leo itu lebih gede lagi gitu. Jadi mungkin kalau saya teriaknya teriak gitu, kalau Mbak Wita teriaknya wah lebih kenceng lagi kayak Leo itu kan kayak kayak macan ya. Macan apa singa? Singa gaung gitu. Gitu kan. Nah, cuman saya nggak tahu kalau kebetulan Mbak Wita dulu masa kecilnya di lingkungan orang tua juga yang tidak memberikan kesempatan Mbak Wita untuk seperti itu, bisa jadi akhirnya direpress juga tuh. Nah, itu yang kalau orang tua nggak paham,
dia bisa merepress ke anaknya sehingga anaknya tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Untuk Ibu Andika, Virgonya ini saya mesti tahu, jadi Ibu Andika boleh mungkin hubungin admin, nomor adminnya, dicatat aja nomor adminnya Padmana, nanti kita bisa konseling by Zoom aja kali ya Bu, supaya bisa ketahuan persis tanggal lahir dan jam lahirnya. Karena untuk mengetahui yang biasanya Virgo gimana, itu Virgo tuh ngelihatnya lebih ke mentalnya, lebih ke cara berpikirnya, bukan ke moon-nya, bukan ke emosinya. Gitu. Jadi saya perlu persis tanggal lahir, jam lahir, dan kota lahir. Oke, jadi nanti Ibu Andika bisa hubungi, bisa catat ya 0812 1880 9988. Saya sudah taruh di chat buat teman-teman dan ibu-ibu yang memang mau konseling. Ada free konseling 30 menit dari saya. Oke, sebelum saya tutup, Beruntung mungkin banget nih yang hadir hari ini iya, dapat ekstra iya, konseling free konseling dari Mbak Eka. Nah, apa namanya? Mungkin kalau kita suka lihat ramalan bintang yang horoskop itu yang main-mainannya ya. Ini yang versi saintifiknya gitu ya, Mbak Eka ya. Iya, betul. Dan yang dari horoskop itu kan dia hanya ngelihat satu planet. Jadi kalau tadi lihat chart kita itu ada 10 planet. Jadi kalau di horoskop itu cuma satu planet yang mataharinya tuh, yang sun-nya tuh. Misalnya sun kita kalau kita lahirnya Juni biasanya sun kita di Gemini. Kita lahirnya Agustus biasanya sun kita di Virgo. Itu yang diomongin cuma satu planet. Padahal di astropsikologi itu ada 10 planet yang salah satunya adalah tentang dinamika emosi. Gitu. Dan itu memang nggak bisa cuma disebutin bintangnya apa gitu, karena itu beda. Benar-benar mesti dilihat posisi planet pada saat kita lahir. Jadi makanya perlu sampai ke jamnya kalau bisa dan kota lahirnya, tidak hanya tanggal lahir. Gitu. Mungkin Mbak Wita ada kata-kata penutup barangkali Mbak Wita? Baik, terima kasih banyak Mbak Eka dan juga teman-teman yang hadir di forum ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sharing saya tadi bisa memberikan insight atau pencerahan. Karena mungkin keputusan melakukan tindakan ABC sebagai orang tua gitu ya, atau buat kita sendiri itu ada di teman-teman semua, ada di Bapak Ibu semua. Tapi paling enggak kita belajar apa sih yang mendasari kenapa kita berperilaku tertentu. Apa sih yang mendasari ekspresi emosi kita tuh seperti itu tuh seperti apa. Itu paling enggak kita mulai menyadarinya, dan itu adalah awal dari bagaimana dalam tanda petik kecerdasan emosi kita itu mulai kita latih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan teman-teman saya juga doakan tetap lancar dalam perannya apapun gitu ya, baik sebagai orang tua, sebagai orang tua di sekolah, atau sebagai anak dari orang tua dan orang tuanya dari anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Wita atas waktunya dan sharing-sharing pengalaman dan sainsnya, sains di balik semuanya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu, teman-teman di sini yang sudah hadir. Bisa nanti lihat IG-nya Padmana Indonesia ya untuk lihat kelas-kelas kami selanjutnya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang sudah sharing, dan mudah-mudahan apa yang kami sharingkan itu tadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat sore. Terima kasih. Salam sejahtera semua. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Saya izin. Terima kasih Padmana. Ya, terima kasih. Semuanya. Terima kasih Mbak Wita. Terima kasih. Bentar, saya izin tutup Zoom-nya ya. Terima kasih.